wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya, Sehat. terlihat ceria sekali ya di bulan Februari ini Bu ya. Iya. Awal tahun pasti lebih semangat ini. Insya Allah semangat. Ya, apalagi ini sudah mulai lagi untuk proses CGP-nya. Iya Bu. Diklat CGP-nya insya Allah bisa lulus sampai di akhir nanti ya Bu ya. Amin. Ya, Iya. baik Bu. Ini pada hari ini saya akan melakukan diskusi percakapan wawancara dengan Ibu karena nanti saya akan melihat atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Ya, pertama-tama saya mau tanya dulu Bu, untuk tujuan pembelajarannya apa Bu ya? Iya. Ibu masih ingat nggak ya? Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya saya akan buat di dalam kelas Iya. yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan penyusun ekosistem serta interaksi yang terjadi di komponen ekosistem. Iya, jadi materinya komponen ekosistem ya Bu. Iya. Untuk kelas 10 ya Bu. Iya, Kelas 10. Ya. Ini kelas 10 ini menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Ya. Jadi kira-kira nanti di kelas pada saat observasi area apa kompetensi apa yang ingin Ibu tampilkan, yang ingin saya lihat seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Nanti insya Allah di proses pembelajaran nanti yang ingin saya kembangkan itu yang pertama Bu, saya nanti akan melihat untuk pengelolaan kelas. Ya. Jadi karena siswa di situ untuk kelas 10/4 itu ada 35 orang siswa, jadi Lumayan banyak juga. iya, jadi jumlah siswanya yang banyak. Jadi bagaimana saya bisa mengelola kelas sehingga akan terlihat lebih efektif seperti itu Bu. Ya, yang berikut saya akan melakukan ice breaking terkait dengan pembelajaran sosial emosional dari peserta didik. Oke. Ya, dan yang ketiga untuk proses pembelajaran saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, dan nantinya untuk proses pembelajaran diferensiasi saya lebih menitik beratkan pada diferensiasi produk seperti itu Bu. Ya. Iya. Jadi memang luar biasa sekali ya Bu ya, ada PSE, pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran diferensiasi ya. Hasil modul 2.1 dan 2.2 dikolaborasikan sekaligus. Iya. Nah, kira-kira untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, strategi apa saja yang sudah Ibu siapkan? Nah, Ibu akan bagi ya ini kan mengelola kelas dalam jumlah besar, apa strategi apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Karena tadi itu katanya jumlahnya banyak, 35 orang. Iya. Jadi untuk strategi yang saya akan lakukan di dalam kelas, yang pertama saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Oh ya. Iya, jadi kelompoknya itu terdiri dari 5-6 orang. Oke. Jadi lebih efektif. Yang berikut saya akan melaksanakan ice breaking supaya proses pembelajaran tidak monoton, tidak vakum. Ya. Jadi ya, ice breaking itu mungkin akan memotivasi mereka untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Dan yang ketiga, ya saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi khusus untuk diferensiasi produk. Jadi Ibu mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan ice breaking ini adalah untuk apa ya? Untuk meningkatkan semangat belajar siswa ya Bu. Begitu ya maksud Ibu ya? Biasa mereka di jam-jam terakhir itu banyak yang ngantuk atau tidak fokus lagi, tidak konsentrasi, apalagi dengan mata pelajaran saya yang mungkin sebagian besar tidak terlalu mereka melihat ini terlalu banyak hafalan, jadi dengan ice breaking mereka akan lebih semangat, jadi tidak ada lagi yang ngantuk.
Oke, baik. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana kira-kira kompetensi yang akan Ibu lakukan, terutama dalam mengelola kelas dengan peserta didik yang banyak. Terus saya juga akan melihat apakah nanti penerapan ice breaking-nya apa benar-benar akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid, dan juga bagaimana pemberian pembelajaran diferensiasi, terutama pada pemberian diferensiasi produk nanti di kelas ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu di kelas nanti. Iya, terima kasih. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya baik, Bu Ramla, Ya, bagaimana perasaannya? alhamdulillah lega. Yang sebelumnya tadi saya merasa terbebani karena Ya. ada proses pembelajaran yang harus dilihat. Ah, Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Iya. sudah selesai ya. Iya. Oke. Jadi tadi saya melihat bagus sekali penampilannya Bu saat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menganalisis tipe-tipe ekosistem dan jaring-jaring penyusun ekosistem. Ya. Oke. Nah tadi itu penampilannya di kelas 10.4 ya Bu. Ya, jadi pada percakapan sebelumnya itu kemarin Ibu mengeluhkan bahwa Ibu ingin ingin mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas dengan jumlah besar. Nah, tadi bagaimana Bu perasaan Ibu dalam mengelola kelas yang peserta didiknya lumayan banyak ya Bu ya tadi? Iya. Jadi satu siswa di dalam satu kelas itu kan terdiri dari 35 orang. Ya. Jadi saya berusaha untuk membagi mereka dalam beberapa kelompok agar proses pembelajarannya lebih kecil lagi dan mereka terlihat lebih aktif daripada pengelolaan kelas yang besar tadi. Jadi sudah dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, dan alhamdulillah setelah dibagi kelompok mereka terlihat lebih efektif dan antusias dalam proses pembelajaran tadi. Ya, berarti Ibu ingin mengatakan bahwa strategi yang Ibu siapkan untuk mengatasi pembelajaran di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak dengan membagi kelompok itu berhasil ya? Iya. Menurut Ibu seperti itu ya? Ya, kemudian Ibu juga ingin mengatakan pada percakapan kemarin bahwa Ibu tuh sering mengalami kendala khususnya di jam-jam terakhir. Nah, tadi itu Ibu melakukan ice breaking ya tadi itu di kelas. Jadi di salah-salah waktu saya lihat di bagian belakang itu ada yang sudah dilakukan konsentrasi, sehingga saya memberikan proses pembelajaran sosial emosional terkait dengan ice breaking, sehingga mereka lebih antusias lagi, jadi mereka lebih tertarik. Walaupun di bagian-bagian belakang saya lihat ada yang tidak fokus, setelah pemberian ice breaking ternyata mereka terlihat lebih semangat, apalagi di jam-jam terakhir. Oh, bagus. Ya. Jadi Ibu melakukan ice breaking untuk bisa mengengage kembali dengan peserta didik itu supaya mereka bisa konsentrasi lagi ya, memiliki kesadaran penuh lagi dan fokus pada pembelajaran. Ya. Kemudian Bu ada lagi nih yang kita perbincangkan pada saat observasi, Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya ini yang Ibu strategi yang Ibu persiapkan ini melaksanakan diferensiasi produk. Tapi ternyata saya menemukan ternyata ada selain produk ada diferensiasi lain lagi ya Bu ya. Benar begitu ya Bu? Iya.
Jadi di proses pembelajaran di awal itu saya memberikan 3 pilihan kepada murid. Itu ada link yang sudah saya bagikan, ada videonya, kemudian ada bacaan teks dan gambar. Ya. Jadi selain diferensiasi produk yang artinya saya tulis di pra, ya ternyata juga ada diferensiasi konten. Jadi materinya saya berikan dalam bentuk variasi. Ya. Jadi mereka memilih bagaimana modelnya yang mereka inginkan. Boleh lihat video, kemudian yang pengen baca boleh membaca, dan yang menelaah gambar boleh lewat gambar. Jadi ada 3 pilihan itu, terserah yang mana yang mereka inginkan. Luar biasa. Nah, terakhir nih Bu, saya ingin bertanya terkait dengan rencana ke depan. Nah, ini Ibu sudah melakukan dengan sangat baik sekali pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mempraktekannya, pembelajaran sosial emosional juga sudah bagus. Nah, kira-kira ke depan nanti apalagi yang ingin Ibu perbaiki? Karena untuk pembelajaran sekarang itu harus banyak media ya, yang harus kita siapkan biar pembelajarannya lebih menyenangkan. Jadi saya akan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana menerapkan media pembelajaran di dalam kelas. Jadi selain Canva, mungkin saya akan belajar lagi media-media lainnya agar pembelajaran itu lebih baik dan lebih maksimal lagi. Oh iya. Jadi untuk ke depan nanti Ibu ingin belajar lagi merancang dan atau mendesain media pembelajaran yang lebih menarik perhatian murid ya, seperti itu ya maksud Ibu? Iya Bu. Oh iya. Mohon maaf Bu, satu lagi terakhir nih Bu. Bisa dalam 1 atau 2 kalimat saja nih ya, dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang sudah Ibu praktikkan, kira-kira apa yang menurut Ibu sudah merupakan suatu kelebihan yang sudah dipraktikkan dan apa yang masih kurang menurut Ibu? Jadi untuk proses pembelajaran diferensiasi yang menurut saya sudah bagus, yakni pemberian apa tadi speaking, itu sosial emosional itu yang sudah bagus. Dan yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana mengaktifkan lagi siswa lebih aktif lagi. Karena saya lihat hanya ada beberapa siswa yang terlihat aktif, sehingga teman-teman lain bagaimana caranya memotivasi mereka agar terlihat lebih aktif lagi. Jadi seperti itu. Makanya Ibu berencana untuk meningkatkan bagaimana cara mendesain media pembelajaran yang interaktif ya, begitu ya maksud Ibu ya? Oh, iya. Baik, luar biasa. Sukses selalu untuk Ibu Ramla. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu. Lahirkan profil pelajar Pancasila.